wabarakatuh. Halo Sobat Pintar Rukai. Kali ini Mimin mau share tentang praktisi mengajar. Jadi praktisi mengajar ini merupakan salah satu program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi praktisi mengajar ini merupakan program dari Dirjen Dikti, yaitu praktisi-praktisi yang bekerja di profesinya masing-masing. Dalam kasus ini saya akan menjelaskan tentang apoteker. Semisal apoteker industri itu bisa ikut turut serta menjadi pengajar di perguruan tinggi seperti itu. Jadi kita yang bekerja di industri farmasi, di rumah sakit, di apotek, di klinik dan lain sebagainya itu bisa mengajar tanpa harus melakukan kuliah S2. Nah, praktisi mengajar 2023 ini visinya itu membentuk para calon pemimpin masa depan dalam membangun ekosistem dunia Indonesia yang baru guna menghadapi tantangan di masa yang akan datang dan memenangkan kompetisi secara global. Jadi tujuannya ini yaitu ketika anak-anak yang lulus itu siap bekerja dan memiliki kompetensi yang setara dengan praktisi yang bekerja di bidangnya masing-masing. Nah, ini jadi salah satu tujuannya yaitu mahasiswa mengetahui realita dunia pekerjaan, kemudian meminimalisir gap teori dan praktek lapangan, dan giving back to community. Jadi intinya kenapa praktisi mengajar ini digalakkan oleh Dirjen Dikti, karena kebanyakan mahasiswa itu ketika kuliah itu banyak belajar hanya tentang teori tanpa banyak tahu sedikit fakta yang ada di lapangan. Nah, dengan adanya praktisi yang mengajar di perguruan tinggi, para praktisi bisa memberikan informasi bagaimana realita di dunia pekerjaan. Terus ketika rekan-rekan mahasiswa ini mengetahui realitanya seperti apa, prakteknya seperti apa, jadi ketika lulus dan diterima bekerja itu ketika lulus dan diterima bekerja, maka teman-teman mahasiswa ini nggak kaget atau bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Kemudian giving back to community. Jadi ibaratnya praktisi mengajar ini mampu memberikan sumbangsi kepada komunitasnya masing-masing. Misal apoteker di industri, mereka memberikan sumbangsi kepada rekan-rekan mahasiswa yang sedang kuliah. Nah, keuntungan program ini bisa dilihat di slide. Nah, jadi praktisi mengajar ini terbuka untuk perguruan tinggi akademik dan vokasi. Nah, jadi sistemnya seperti apa? Jadi skema kolaborasi perguruan tinggi. Jadi satu kelas kolaborasi itu sama dengan 12 jam. Jadi satu praktisi sama dengan 12 jam. Satu kelas kolaborasi sama dengan 12 jam. Waktunya sama dengan 6 jam per praktisi. Nah, syarat untuk menjadi praktisi mengajar yaitu tidak berstatus sebagai dosen dengan NIDN, NIDK, NITK aktif, nomor induk dosen nasional atau seperti itu kalau nggak salah. Kemudian pastinya memiliki keahlian yang dapat diajarkan. Kemudian sudah bekerja dan atau membuka usaha minimal 5 tahun. Pengalaman kumulatif sejak lulus D3, D4 dan atau S1. Kemudian saat ini masih bekerja atau usaha masih beroperasi. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP dan tidak terlibat dalam panitia pelaksana pusat kampus Merdeka. Nah, syarat dan ketentuan koordinator perguruan tinggi yaitu dosen dengan NIDN aktif, terdaftar di perguruan tinggi peserta program praktisi mengajar, dosen tetap perguruan tinggi, ditunjuk sebagai koordinator
perguruan tinggi yang dibutuhkan dengan surat penunjukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP, tidak menerima honor pada program kampus Merdeka lain atau terlibat dalam panitia pelaksana pusat kampus Merdeka. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti program? Pegawai swasta, PNS, peneliti, profesional pensiunan yang masih aktif, wirausaha, pegawai BUMN, Polri dan TNI, tenaga ahli profesi. Nah, tenaga ahli profesi ini bisa berupa konsultan, pengacara, notaris, dan apoteker. Jadi ini lini masa program praktisi mengajar. Nah, sosialisasinya programnya yaitu 6-28 Februari, verifikasi peserta 28-18 Maret, seleksi kolaborasi dan pengumuman hasil seleksi 1-31 Maret. Kemudian pengajuan rencana pembayaran dana dan review yaitu April Juni 2023. Jadi untuk pendaftarannya itu dibuka tanggal 19 Februari sampai 12 Maret 2023. Nah, kelengkapan dokumen yang bisa diisi yaitu data diri, KTP, ijazah, latar belakang pekerjaan atau usaha, pas foto, latar belakang pendidikan dan keahlian, dan kurikulum vitae. Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan praktisi. Yang kedua yaitu informasi tipe program kolaborasi, NPWP atau TIN, scan halaman depan buku tabungan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak komitmen praktisi. Oke, sekian dulu sharing terkait praktisi mengajar. Bagi yang kalian mau ikut, langsung daftar aja dan semoga dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan mahasiswa dan sebelum ketika sudah diterima menjadi praktisi mengajar. Oke, see you next time.